sugeng pepanggihan malih, sugeng rahayu buat para sedulur dan para sahabat. Sugeng pepanggihan wonten ing Kabar Baik pada sahabat. Salam sukacita dan damai sejahtera selalu ya buat para sahabat dan juga para sedulur. Mugi tansah pinaringan bagas waras lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan dari beberapa sahabat ya. Jadi karena begitu banyak pertanyaan ini, saya simpulkan pertanyaan ini dan saya rangkum menjadi satu karena pertanyaannya itu hampir sama. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan pertanyaan tentang kebangkitan. Di sini banyak sekali yang bertanya, ya variatif sih, tapi arahnya sama. Jadi tentang kebangkitan Yesus. Di sini ada yang bertanya, mengapa saya harus percaya kepada kebangkitan Kristus? Dan masih banyak, tapi intinya hampir sama. Dan masih ada beberapa pertanyaan, tapi akan saya coba jawab dulu yang satu ini ya. Jadi Pak Pendeta Slamet, tolong dijelaskan tentang kebangkitan Tuhan, itu benar apa tidak? Nah, itu ada yang bertanya seperti itu. Ada juga yang, jadi dalam pertanyaan ini memang ada yang sebagian belum menerima Tuhan, ada yang sebagian sudah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam kesempatan ini di video Kabar Baik pada sahabat ini, memang video ini saya dedikasikan ya untuk saudara-saudara semua, baik yang sudah mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat maupun yang belum. Jadi intinya dalam video ini saya ingin mengajarkan tentang ajaran kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus ya, supaya saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus dan belum menerima bisa segera menerima dan bertobat ya. Intinya di situ, supaya saudara-saudara nggak terombang-ambing. Nah, mudah-mudahan dengan pertanyaan ini akan membantu saudara untuk mengerti siapa itu Kristus ya, dan kebangkitannya. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya, ini sudah saya rangkum. Mengapa saya harus percaya kepada kebangkitan Kristus? Ya, saudaraku yang terkasih. Jadi begini, dalam sejarah ini hanya ada satu orang yang lahirnya meminjam tempat dan matinya meminjam kuburan, dan yang waktu hidupnya itu boleh dibilang tidak memiliki apa-apa. Jadi dalam Alkitab tidak pernah disebutkan mengenai tempat tinggal Tuhan Yesus yang permanen. Tempat beliau dimakamkan dengan uang pendapatan yang pasti itu tidak ada. Dan jawaban saya ini semua memang akan saya ambil dari Alkitab supaya saudara mengerti tentang Alkitab ya. Jadi tidak pernah juga dikatakan kalau Tuhan Yesus itu pernah punya dana untuk menunjang program penginjilannya, itu tidak ada. Ataupun ada donatur tetap atau apa, itu tidak ada. Bahkan sistem administrasinya pun untuk menunjang pelayanannya itu belum ada. Ya, jadi apa yang dikatakan Alkitab adalah bahwa kerajaan Allah harus dikabarkan karena kerajaan Allah sudah dekat ya. Jadi bebannya, visinya maupun beritanya itu pengurapan Roh Kudus ya, semuanya jelas, dan itulah yang kita beritakan. Nah, jadi pada saat itu tuh belum ada yang disebut organisasi atau apa, itu belum ada. Sampai Tuhan Yesus mati pun belum ada organisasi atau apapun yang menunjang tentang pemberitaan Injil keselamatan.
Jadi sampai ada satu pertanyaan begini. Ini para murid-muridnya. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan lagi bagi Israel? Nah, Yesus menjawab mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu saudara bisa baca di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Jadi dalam sejarah ada seorang yang waktu lahir itu sangat miskin. Bahkan waktu mati pun pinjam kubur orang lain. Tetapi ketika bangkit dan hendak ke surga, ia mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia. Ya, ingat ini. Dari mana dananya? Saya tanya, dari mana dananya? Tapi murid-muridnya begitu taat, ya, begitu taat pada Tuhan Yesus, sehingga tidak ada yang berani bertanya. Bayangkan, ke seluruh dunia harus naik apa? Ya, Tuhan bahkan tidak mempersoalkan tentang itu. Yang penting mereka pergi ke seluruh dunia, dan hal-hal lain adalah urusan Tuhan. Inilah ajaran Tuhan Yesus dalam kekristenan. Orang-orang berusaha istilahnya itu memadamkan tentang ajaran kasih dan keselamatan ini, tentang kekristenan. Tetapi beberapa puluh tahun kemudian, ingat ini, mereka sendiri yang dipadamkan. Ya. Jadi kalau kita melihat, kalau kita semakin berpikir dan semakin kita melihat perjalanan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sampai sekarang, itu sangat luar biasa sekali. Ya, saya pernah membaca satu buku ya, itu seorang pujangga dari Inggris, namanya C.S. Lewis. Dulunya ia adalah seorang ateis. Nah, menerima itu evolusi dan menghina kekristenan. Tetapi setelah menyelidiki dengan baik-baik, ia akhirnya bertobat menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Nah, sesudah pujangga ateis ini menjadi Kristen, ya, terjadilah guncangan yang sangat luar biasa di Inggris pada saat itu. Setelah ia bertobat dan menjadi Kristen, luar biasa. Ia terus menulis buku, ya, tentang kekristenan dengan memakai bahasa yang indah sekali karena dia seorang pujangga. Ya, jadi mudah dibaca dan mengandung humor yang indah sekali kalau saudara baca buku C.S. Lewis ini. Nah, suatu hari C.S. Lewis ini mengutarakan satu kalimat yang begitu indah. Jadi kalimat ini merupakan satu kesimpulan. Kalau bahasa Inggrisnya itu begini: If Jesus is not God, then who is He? Jadi pernahkah saudara memikirkan hal seperti ini? Jadi artinya jikalau Yesus itu bukan Allah, lalu siapakah Dia? Ini luar biasa bukunya. Jadi kalau kita mengatakan Yesus bukan Allah, maka ada beberapa kemungkinan, ya. Pertama, mungkin dia seorang yang sombong, yang mengaku sebagai anak Allah. Apakah Yesus adalah manusia yang seperti itu, yang sombong? Apakah Yesus adalah manusia biasa yang terlalu berani menganggap dirinya
itu Allah? Yang kedua, apakah Yesus orang biasa yang sudah gila? Tetapi, mungkinkah Yesus gila ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup? Ini luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus berani mengatakan Dia adalah roti hidup dan sebagainya. Mungkinkah Yesus gila? Orang gila yang tidak beres nggak mungkin seperti itu. Tetapi akhirnya satu persatu secara logika dikoreksi oleh C.S. Lewis sendiri, yang akhirnya mengatakan bahwa satu-satunya kemungkinan yang dapat diterima, ialah bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka itulah satu-satunya kemungkinan mengapa Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh manusia lain. Bahkan dalam bukunya, saya pernah baca juga itu di buku filsafat ya, karya Auguste Comte ya. Dia adalah tokoh yang memformulasikan asumsi dasar filsafat ya, yang disebut dengan positivisme logis atau logical positivisme. Dia juga disebut sebagai bapak sosiologi, Auguste Comte ini. Ini bukunya juga pernah saya baca. Nah, menurut anggapannya itu sejarah dunia ini harus dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama disebut tahap mitologis ya. Manusia percaya kepada mitos dan gejala alam lainnya seperti itu. Terus setelah itu kebudayaan manusia semakin maju dan tidak percaya lagi kepada mitos. Maka mereka masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafisika. Nah, tetapi setelah manusia lebih maju, itu sampai ke tahap ilmiah. Maka manusia tidak perlu lagi Allah. Manusia tidak perlu lagi kitab suci dan semua upacara-upacara keagamaan. Nah, suatu hari Comte mengatakan bahwa tahap ilmiah ini itu sama artinya dengan tahap positif seperti itu, di mana manusia sudah cukup pintar. Jadi tidak perlu lagi pendeta, tidak perlu lagi Alkitab, dan tidak perlu agama, dan bahkan tidak perlu Allah. Namun setelah berpikir lagi, Comte ini berkata begini, bahwa hal itu tidak mungkin demikian. Dalam bukunya yang kalimat-kalimat terakhir itu. Jadi bagaimanapun juga manusia tetap perlu agama. Nah, tetapi agama yang macam apa? Lah menurut Comte, agama yang diperlukan manusia masa kini haruslah agama yang tidak ada hubungannya dengan mitos. Hal-hal yang bersifat metafisika ataupun mukjizat. Nah, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan Allah pencipta langit dan bumi harus dibuang. Intinya seperti itu ajarannya Auguste Comte ini. Ya. Jadi tentang mukjizat Tuhan, Yesus apa itu harus dibuang semua. Nah, saat itu intinya dia ingin membuang tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya agama seperti itu menjadi menurut Comte itu menjadi agama humanisme seperti itu. Jadi agama ini intinya tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu. Maka Auguste Comte ini disebut pelopor tentang agama humanisme. Nah, ada satu tokoh lagi disebut Thomas Carlyle yang namanya begitu besar. Dia juga menulis buku ya tentang revolusi Prancis ya.
menulis buku tentang revolusi Prancis. Untuk menyusun buku itu, Thomas Carlyle ini memerlukan waktu kurang lebih 26 tahun untuk mengumpulkan data-data dan bahan-bahannya. Nah, baru kemudian ia menulis dengan baik. Namun setiap ada kesalahan, ya, setiap dia koreksi lagi, dia ulang lagi seperti itu. Akhirnya dia bakar lagi tulisan-tulisannya itu. Nah, suatu hari Auguste Comte ini bertemu dengan Thomas Carlyle ini dan mengatakan bahwa ia akan mendirikan agama baru, yaitu agama humanisme itu tadi. Jadi agama yang tanpa pendeta, tanpa Alkitab, dan tanpa hal-hal yang bersifat metafisika. Nah, kemudian Thomas Carlyle ini menjawab pada Comte. Dia bilang begini, mengatakan, selamat. Tetapi kalau kamu ingin agama yang kamu dirikan itu menjadi sukses, paling sedikit harus ada 3 syarat. Nah, ini ada syaratnya. Saya baca buku itu ya sempat tertawa juga gitu. Jadi pertama, kamu harus mengatakan kalimat-kalimat yang belum pernah diucapkan oleh siapapun. Terus yang kedua, kamu harus mengerjakan hal-hal yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Dan ketiga, kamu harus berani mengumumkan kapan kamu akan mati. Dan 3 hari setelah mati kamu harus bangkit kembali. Kalau 3 syarat ini kamu penuhi, maka agama yang kamu dirikan itu pasti sukses. Nah, itu kata Carlyle ya pada Comte. Nah, apa jawaban Thomas Comte? Nah, dalam ringkasannya Comte ini mengatakan ini. Jadi setelah dia pelajari Alkitab ya, jadi jawaban Thomas Carlyle ini yang menjawab Thomas Carlyle itu adalah gini, ringkasan untuk mengatakan siapakah Kristus. Jadi Kristus pernah mengatakan kalimat-kalimat yang tadi pernah diucapkan yang sebagai syarat yang diucapkan pada Comte tadi. Jadi Kristus pernah mengatakan kalimat-kalimat yang belum pernah diucapkan oleh siapapun. Intinya seperti itu. Jadi Kristus ini pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Dan Kristus pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Dan kebangkitannya itu disaksikan oleh ratusan orang. Nah, dengan mencamkan ketiga keunikan Kristus yang dikemukakan oleh Thomas Carlyle ini, tentu saja kita akan memikirkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita bisa berpikir apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Jadi Alkitab itu mengatakan bahwa Kristus mengucapkan perkataan yang berbeda dengan orang lain. Ketika orang yang disuruh pergi untuk katakanlah menangkap Yesus ya, kalau kita baca di Alkitab ya, mereka akhirnya pulang dengan tangan hampa, dengan rantai yang tidak mengikat dan dengan gemetar karena tidak dapat menunaikan tugas mereka. Lalu orang yang mengutus mereka untuk menangkap Yesus bertanya dengan marah, "Mengapa kalian tidak menangkap dia?" Jawab mereka, "Ketika kami pergi ke sana, kami pergi mendengarkan bersama sekelompok orang yang mendengarkan dia, dan kami sadar perkataannya belum pernah dikatakan orang lain." Mereka langsung sadar bahwa kalimat itu tidak pernah diungkapkan oleh orang lain. Nah, kalau kita dapat membedakan perkataan yang bermakna dan yang tidak bermakna, maka kita tidak dapat memiliki istilahnya itu kemajuan yang pasti. Tetapi kalau kita bisa membedakan, maka pasti akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang terkasih, di samping itu, Yesus Kristus itu juga
mempunyai sifat yang melampaui tempat. Jadi tidak ada tempat yang membatasi dia. Jika di Indonesia ini misalnya ada 2 orang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus ada di antara kita, di antara mereka. Jika pada saat yang sama, misalnya di Irak sana atau di Mesir sana misalnya, ada 2 orang berdoa demi nama Yesus, maka Yesus juga ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini tidak pernah terjadi pada pendiri-pendiri agama manapun. Ya. Misalnya kalau pernah saudara membaca kitab ya yang menceritakan tentang Konfusius ya. Konfusius itu pernah mengatakan begini, jikalau engkau menyebut namaku misalnya ini, maka Konfusius akan mengatakan aku akan datang. Itu tidak ada seperti itu. Ya. Jadi baik Konfusius, Sokrates maupun siapa lagi ya yang nama-nama yang tenar pada saat itu, ada Tagore juga ya. Terus ada juga ya mungkin nama Muhammad termasuk di dalamnya, maupun nabi-nabi lain ya seperti Daniel ya, ataupun Amos, Petrus, Yohanes, Paulus dan lain sebagainya. Itu tidak ada orang yang istilahnya mungkin, atau tidak ada orang yang boleh, bahkan tidak ada orang yang sanggup mengemukakan kalimat ini dan membuktikan kebenaran. Tetapi apakah saudara pernah misalnya itu dan senantiasa merasakan penyertaan Tuhan bagi orang yang sudah percaya? Pasti pernah. Jadi semua di antara kita itu pernah mengalami penyertaan Tuhan. Ini bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi semua orang percaya, baik di Indonesia atau dimanapun berada, baik itu di berbagai gereja, pokoknya di seluruh dunia lah, bahkan ratusan juta ya, bahkan mungkin sekarang udah mencapai miliaran mungkin ya. Jadi orang Kristen sepanjang sejarah itu sudah membuktikan kebenaran kalimat Tuhan Yesus ini. Jadi waktu mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka menikmati penyertaan Tuhan. Ini bukan kalimat yang keluar dari mulut manusia biasa, bukan. Ini kalimat Tuhan Yesus, ini bersifat melampaui ruang dan waktu dan sejarah. Semuanya itu tidak dapat membatasi kuasa Tuhan Yesus. Ya. Dengan orang-orang yang suci dalam agama lain, manakah kita berani mengatakan atau membandingkan Kristus? Tidak ada, tidak berani. Ya. Baik itu Lause, siapapun itu, pendiri-pendiri agama, orang-orang yang agung katakan seperti itu. Dan tentang karya Kristus atau pekerjaan Kristus, ini kita juga harus tahu. Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai hari ini dan aku juga. Jadi Tuhan Yesus itu juga mengerjakan pekerjaan Bapa. Pekerjaan apakah itu? Ada 3 pekerjaan yang paling besar, yaitu karya penciptaan, terus karya penebusan, dan yang terakhir karya pewahyuan kebenaran. Jadi Allah yang sejati adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini adalah karya terbesar Allah yang pertama. Nah, karya yang kedua adalah karya penebusan. Ketika ciptaannya sudah berbuat salah atau dosa, ketika ciptaannya sudah melenceng istilahnya ya, berbuat dosa, yaitu berada di dalam pemberontakan iman ya, pemberontakan tentang keselamatan atau di dalam perbuatan dosa, maka Allah yang kepadanya manusia memberontak itu rela mengorbankan diri untuk menebus manusia berdosa. Jangan lupa bahwa Tuhan itu begitu mencintai kita, mencintai umat manusia, baik yang menghina, yang mengejek, ya, yang menolak,
bahkan yang mengumpat, itu banyak terjadi. Saya masih sering dengar itu orang-orang yang belum menerima Tuhan dan yang sering menginjak-injak kasih karunia-Nya atau darahnya. Tetapi ketika paku menembus dagingnya, dan ketika darahnya mengalir di atas kayu salib Golgota, saat itu juga darah Yesus mengampuni kita semua. Jadi penebusan Kristus dikerjakan sebagai pekerjaannya yang kedua. Pekerjaan ketiga adalah mewahyukan, yaitu mewahyukan kebenaran. Hanya Allah sendiri yang mampu mewahyukan kebenaran kepada manusia. Yesus sebagai Allah mengerjakan ketiga hal ini. Dari mana kita melihat kalau Yesus menciptakan? Itu pasti pertanyaan dari saudara. Alkitab sudah cukup jelas memberitahukan kepada kita. Ini adalah tindakan penciptaan, karena Allah yang menciptakan manusia, membuat manusia dari debu tanah dan meniupkan nafas hidup kepadanya, yaitu kepada ciptaannya manusia. Jadi di sini kalau kita melihat dalam karya penciptaan, kalau kita melihat di kitab Kejadian, itu kita akan menyadari siapa diri kita. Jadi menjadi makhluk yang hidup. Manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, tindakan penciptaan itu ada pada karya Kristus. Kristus melakukan tindakan penciptaan. Ini jelas kalau saudara melihat Alkitab dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian, itu akan terlihat. Jadi Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu pun yang diciptakan tanpa melalui Dia. Nanti saudara bisa lihat di kitab Yohanes 1 ayat ketiga. Jadi segala sesuatu telah dijadikan atau diciptakan melalui tindakan penciptaan Kristus. Kristus adalah Allah karena Ia menciptakan. Jadi Tuhan Yesus adalah juga pencipta. Makanya Tuhan Yesus adalah firman yang mencipta. Nah, firman itu adalah Allah. Nah, Tuhan Yesus juga menebus. Hanya Allah yang dapat menebus. Tetapi Kristus ketika ada di dalam dunia, banyak menyembuhkan orang, banyak merawat dan lain sebagainya. Ya, membuat banyak mujizat untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Lalu dalam penebusan, Tuhan Yesus mengatakan dua kalimat yang penting. Ya. Dua kalimat yang penting. Pertama, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu nanti saudara bisa baca di Matius 20 ayat 28. Nah, kalimat yang kedua, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu saudara nanti bisa baca di Matius 26 ayat 28. Jadi Tuhan Yesus dibunuh di kayu salib itu untuk menebus, atau istilahnya itu untuk membeli, ya, untuk membeli kembali manusia yang sudah dikuasai iblis. Manusia lebih suka ya pergi ke klub malam, pokoknya yang aneh-aneh. Tapi kalau diajak ke gereja, suruh mendengarkan firman Tuhan, dong ngumpat. Nah ini, jadi membeli manusia yang sudah dikuasai iblis. Jadi di sini akan saya perjelas bahwa maaf, tadi sampai ayat mana? Oh ya, Matius 26 ayat 28. Jadi Tuhan Yesus kedatangan yang pertama itu untuk menebus kita.
menebus umat manusia yang berdosa. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus juga memberikan wahyu. Jadi Tuhan mengatakan begini, jikalau bukan anak yang menyatakan kepadamu, niscaya tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Tetapi jika anak sudah menyatakan kepadamu, barulah engkau mengenal dia sebagai Bapamu. Ini saya bikin parafrasanya ya, dari Matius 11 ayat 27. Jadi Allah adalah Bapa, tetapi tanpa anak yang memperkenalkan kepada kita, kita tidak akan tahu siapakah Bapa itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah pewahyu. Tuhan Allah akan menjadi Bapa kita. Nah, semua ini digenapkan hanya di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah tanpa mengenal Kristus. Jadi hanya melalui pengenalan akan Kristus, ya ingat, hanya melalui pengenalan akan Kristus saja kita baru bisa mengenal Allah yang sesungguhnya. Saudaraku yang berkasih, setelah Tuhan Yesus menyatakan cinta kasih yang begitu sempurna, barulah kita mengenal Allah. Setelah Tuhan Yesus mempunyai hidup yang kudus, yang begitu ketat, barulah kita mengetahui Allah kita adalah Allah yang tidak berkompromi dengan dosa. Ya, Allah yang kudus itu adalah Allah yang menyatakan kekudusannya melalui anaknya yang tunggal. Jadi ketika Yesus Kristus hidup di dunia, ya tidak pernah yang namanya menolak orang berdosa yang paling besar. Tetapi ketika Yesus hidup di dunia, dia tidak pernah menerima dosa yang paling kecil. Jadi dosa yang kecil seperti sebutir pasir pun itu ditolak oleh dia. Ya, ingat itu. Jadi di sini dalam ayat ini, kalau saya jabarkan begini, tetapi jika ada orang berdosa yang dosanya sebesar apapun juga datang kepadanya, orang itu diampuninya. Ya, ini harus dipahami dulu supaya kita tidak salah mengerti tentang ayat ini. Ya. Jadi kalau kita lihat secara jelas, Tuhan Yesus Kristus itu mengatakan sesuatu benar, karena sumber kebenaran ya ada hanya di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Tuhan mengatakan begini, engkau pernah mendengarkan perkataan, jika orang baik kepadamu, baiklah kepadanya. Tetapi kalau orang tidak baik kepadamu, engkau juga tidak baik kepadanya. Orang melukai gigimu, lukai giginya. Atau istilahnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus mengatakan begitu, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, kalimat seperti ini itu belum pernah dikatakan oleh siapapun dalam sejarah. Dan tidak mungkin diucapkan oleh manusia keturunan Adam yang seluruhnya telah dicemari oleh dosa. Itu tidak mungkin. Mustahil. Orang isinya itu ya ingin membalas dendam, sakit hati dan semuanya. Jadi hanya perkataan Tuhan Yesus saja, ya. Hanya perkataan Yesus Kristus saja yang mengatakan, jika ada orang yang membenci kamu. Nah ini saya bacakan ayatnya ya. Jika ada orang yang membenci kamu, kasihlah dia. Jikalau ada yang menganiaya kamu, berdoalah bagi mereka. Kalimat ini telah mengubah seluruh etika kekristenan, telah mengubah seluruh etika anak-anak Tuhan. Ini luar biasa, ya. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini sungguh hidup. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya pencipta,
Dia adalah juga penebus, juga pewahyu, yang melalui hidupnya Tuhan Yesus telah menjadi teladan. Dia telah menyatakan siapa Allah itu. Nah, sekarang tentang kebangkitan. Jadi Tuhan Yesus yang dikalahkan oleh kebangkitannya, jadi dalam kebangkitannya itu dia telah mengalahkan yang disebut dengan maut. Dalam hal kebangkitan ini hanya ada satu orang yang bisa mengatakan tentang kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus sudah mengumumkan kapan saat kematiannya dan kapan ia akan bangkit. Tidak ada seorang pun seperti Yesus yang mengatakan, aku berkata sungguh-sungguh kepadamu. Ini kalau kita nanti baca di kitab Wahyu ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi di sini tidak ada seorang pun yang seperti Yesus yang berani mengatakan begini. Aku berkata sungguh-sungguh kepadamu, pada satu hari anak manusia akan dijual, akan dikhianati dan ditangkap dan mati, tetapi pada hari ketiga akan bangkit dari kematian. Terus Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 18, aku mati, tetapi aku sudah bangkit. Dalam tanganku ada kunci pintu kerajaan maut. Nah, kunci kerajaan maut itu ada di tangan Tuhan Yesus. Kunci pintu yang menutup kerajaan maut itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kunci pintu yang merentangi kuasa maut itu juga berada di tangan Tuhan Yesus. Nah, siapa yang dapat mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu? Kecuali Kristus Yesus. Lalu siapakah dia? Siapakah yang katakanlah sebelum mati sudah dapat mengumumkan bahwa dirinya akan mati, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit kembali? Haleluya, saudaraku. Waktu Yesus bangkit, itu ada begitu banyak kekuasaan yang harus tunduk kepada kebangkitannya. Pertama, kuasa politik. Bentar, ini ada SMS masuk terus. Jadi pertama, kuasa politik. Supaya saudara-saudara nanti memahami hal ini. Ini harus saya jabarkan dulu ya, supaya saudara lebih memahami. Yaitu kuasa politik yang tidak beres pada waktu itu, yaitu Pilatus. Waktu itu Pilatus memerintahkan untuk membawa Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Ya. Lalu Pilatus mencuci tangannya. Sudah bersalah, masih berusaha mencuci tangan. Ya. Jadi dianggapnya dengan begitu Pilatus itu bisa mencuci dosa. Jadi ini kuasa politik yang tidak beres. Makanya banyak orang yang zaman sekarang ini, mohon maaf, bukan saya mau menyindir, itu banyak orang yang menerima suap lalu cuci tangan, ya. Dan banyak orang yang telah melakukan kesalahan ataupun apapun itu, tapi selalu cuci tangan, tidak berani bertanggung jawab. Nah, sesudah Pilatus memberi perintah untuk menyelesaikan semua, Yesus dikuburkan. Ya, setelah disalib, mati dan dikuburkan. Tetapi pada waktu Yesus bangkit, Pilatus gemetar. Ya. Yesus yang bangkit itu menunjukkan bahwa Pilatus telah berbuat yang tidak benar. Nah, yang kedua, kuasa militer. Jadi kuasa militer tidak mampu menahan dia. Ketika Yesus mati, kubur Yesus harus dijaga oleh tentara-tentara militer Romawi itu. Ya. Yang mengelilingi seluruh kuburan itu. Kalau kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita akan tahu di situ. Ya. Paling sedikit ada sekitar 90 tentara yang menjaga. Ya, karena menurut orang-orang yang melaporkan, Yesus itu dikatakan membuat isu, dia akan bangkit seperti itu. Ya, tetapi menurut mereka mayatnya akan dicuri, ya, oleh murid-muridnya. Jadi ada isu seperti itu. Lalu berkata bahwa dia sudah bangkit. Nah,
Karena itu mereka berusaha untuk menjaga dari luar, supaya tidak ada orang yang berani datang dan mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, karena itu mereka terus berkeliling, ya, terus melihat bagian luar kubur itu. Nah, apabila ada yang pencuri datang, mereka akan tahu seperti itu. Nah, namun waktu mereka melihat ke kanan dan ke kiri, itu ada suara sendiri dari kubur itu yang menggulingkan batu. Itu mereka gemetar dan ketakutan. Sesudah itu senjatanya jatuh. Kemudian mereka lari ketakutan. Jadi kuasa militer itu tidak bisa merintangi kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kuasa kegelapan. Ini biar saudaraku paham, ya. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa kuasa agama yang palsu, ya, yang tidak benar lah katakan, itu tidak bisa merintangi dia. Misalnya orang Farisi berusaha mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri, misalnya kayak gitu. Orang Farisi memakai uang untuk menyiarkan kabar bohong. Dengan uang itu mereka mau membeli agar orang tutup mulut, termasuk para prajurit itu tadi. Tetapi uang itu tidak bisa membeli hal itu. Yesus sudah bangkit. Bagaimana dengan uang mereka? Ya kan? Uang itu tidak dapat bekerja apa-apa. Murid-murid mengabarkan bahwa Yesus bangkit. Orang Farisi berusaha mengancam untuk membunuh orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus bangkit. Tetapi para murid tidak peduli. Kalaupun mereka harus dibunuh, mereka tetap tidak takut. Mereka tetap akan mengakui bahwa Yesus bangkit. Jadi tidak ada orang yang mau mati untuk sebuah kebohongan ya sebenarnya, kalau kita mau menyadari. Tetapi orang mau mati untuk suatu kesejatian. Jadi pengikut Yesus Kristus, walau diancam seperti apapun, mereka tidak takut mati. Ya. Mungkin ada orang yang mau berbohong ya demi uang, ya itu mungkin ada. Tapi murid-murid Tuhan itu tidak ada. Ya. Ingat, tidak ada orang yang mau mati untuk hal yang palsu. Itu harus saudara ingat dulu itu. Ya. Dalam hal ini, kematian merupakan cara terbaik untuk menguji benar atau tidaknya sesuatu. Nah, orang yang mau mati untuk suatu hal yang merupakan kebohongan itu sebenarnya tidak mempunyai dasar kekuatan. Tetapi kalau ada orang yang harus mati demi kebenaran, maka dasar mereka mau mati adalah demi kebenaran. Nah, yang keempat, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa kuasa alam itu tidak dapat merintangi dia. Jadi batu penutup pada kuburnya itu harus terguling. Untuk menggulingkan batu itu, kalau kita baca di dalam Alkitab ya, batu-batu itu bisa menjadi penutup itu berat, besar sekali. Jadi siapakah yang kemudian sanggup menggulingkan dan membuka batu penutup kubur itu? Itu besar, keras. Jadi siapa yang dapat mengubah posisi batu yang begitu gedenya, yang begitu besarnya itu? Kalau Yesus yang dikira mati itu sesungguhnya tidak jadi mati, tetapi hanya pingsan saja misalnya. Setelah sadar dari pingsan lalu bangun. Bahkan setelah dipaku, tidak makan dalam seharian, lalu dia bangun berusaha menggulingkan batu itu. Pastilah batu itu tidak bisa terguling. Jadi hal itu hanya mungkin terjadi karena kuasa ilahi. Jadi Yesus bangkit seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, Anak Manusia harus dijual dan mati di atas kayu salib, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Itulah karya Tuhan Yesus, adalah juga mencipta, menebus dan mewahyukan kebenaran. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau orang bertanya atau katakanlah ada satu keraguan, mengapakah harus percaya pada kebangkitan Kristus? Ingat,
kebangkitan adalah fakta bahwa Yesus dihukum mati di depan umum di Yudea pada abad pertama di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dengan cara disalib atas permintaan dari Mahkamah Agama Yahudi pada saat itu. Jadi kesaksian sejarah non-Kristen itu misalnya kalau kita tahu dari Flavius Josephus dan Cornelius Tacitus, Lucian dari Samosata dan Maimonides, dan bahkan dari Mahkamah Agama Yahudi sendiri itu mendukung kesaksian jemaat Kristen mula-mula mengenai aspek sejarah penting tentang dari kematian Yesus Kristus ini. Jadi mengenai kebangkitannya itu ada beberapa bukti yang kuat ya. Bentar, ini HP saya kok banyak SMS masuk hari ini. Jadi mengenai kebangkitannya ada beberapa bukti yang kuat. Ahli hukum dan negarawan internasional yaitu yang disebut siapa itu namanya Sir Lionel Luco yang tercatat dalam Guinness Book of World Record untuk keberhasilannya membela 245 kasus pembunuhan secara berturut-turut. Itu menjadi lambang dari antusiasme dan keyakinan orang Kristen akan kuatnya bukti kebangkitan Yesus ya, ketika dia menulis begini, saya memiliki pengalaman lebih dari 42 tahun sebagai pengacara di berbagai penjuru dunia dan masih praktek secara aktif hingga hari ini. Saya beruntung bahwa berkali-kali saya sukses dalam pengadilan dan dengan tegas saya harus katakan, bukti dari kebangkitan Yesus Kristus begitu banyak dan kuat sehingga harus diterima tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi tidak mengherankan jika masyarakat sekuler menganggap atau menanggapi bukti-bukti itu secara apatis sesuai dengan sikap mereka yang ngotot dengan komitmen terhadap metodologi naturalisme. Jadi metodologi naturalisme itu adalah usaha manusia untuk menjelaskan segala sesuatu berdasarkan alasan alamiah dan hanya bersedia percaya alasan-alasan alamiah itu saja. Jika ada yang dianggap sebagai peristiwa historis tapi bertentangan dengan penjelasan alamiah ya, misalnya mukjizat kebangkitan, maka para sarjana sekuler itu umumnya memperlakukan dengan skeptisisme ya, yang berlebihan tanpa memperdulikan bukti apapun ya. Nah, dalam pandangan kami, sikap ngotot terhadap penyebab-penyebab alamiah sekalipun tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai, itu merupakan sikap yang tidak kondusif terhadap penelitian yang tidak berpihak. Jadi kami sepaham dengan Dr. Werner von Braun dan masih banyak lagi ya yang lainnya ya, yang memandang ketika seseorang itu memaksakan kecenderungan filosofi populer ya kepada bukti-bukti yang akan menghalangi objektivitas. Nah, Dr. Van Braun itu berkata begini, dipaksa untuk percaya pada hanya satu kesimpulan adalah pelanggaran terhadap objektivitas sains itu sendiri. Nah, mari kita analisis bersama ya, bukti yang mendukung kebangkitan Kristus. Ini saya sudah mengumpulkan makalah ini. Jadi bukti pertama itu mengenai kebangkitan Kristus ya, bukti pertama. Mari kita mulai dengan kesaksian yang sungguh-sungguh dari para saksi mata, yaitu para apologis Kristen mula-mula itu mengutip kesaksian ratusan orang. Beberapa dari mereka bahkan mencatat pengalaman mereka sendiri. Jadi banyak dari para saksi mata ini dengan sukarela dan tekad bulat itu memilih mengalami penganiayaan dan katakanlah disia-siain gitu. Artinya ya penganiayaan lah ya. Jadi
Mereka itu memilih mengalami penganiayaan yang panjang dan kematian bahkan daripada menyangkal tentang kesaksian mereka. Nah, fakta ini itu membuktikan kesaksian mereka bahwa tidak mungkin mereka itu menipu. Nah, menurut catatan sejarah, misalnya di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 17 atau di surat Filipi kepada Trajan 10 ya, itu apa tuh, surat Pliny ya, surat Pliny kepada Trajan 10 itu 96 itu kebanyakan orang Kristen saat itu tuh bisa mengakhiri penderitaan mereka dengan menyangkali iman mereka. Namun mereka justru memilih untuk menjalani penderitaan dan memberitakan kebangkitan Kristus sampai akhir hayat. Jadi pada saat itu ada tekanan-tekanan ya di ini itu. Jadi bagi mereka yang ingin selamat ya mereka harus menyangkal seperti itu. Tapi mereka tidak mau menyangkal. Mereka lebih baik mati, istilahnya seperti itu. Nah, memang harus diakui sekalipun mati syahid itu mengagumkan ya. Banyak orang mengatakan mati syahid itu langsung dapat surga dan lain sebagainya. Namun ia tidak menjadi parameter untuk dijadikan sebagai satu kesaksian. Hal itu tidak membuat orang percaya. Bahkan sebaliknya, ia lebih meneguhkan iman pada si orang percaya. Nah, memang harus diakui juga ya di sini. Nah, yang membuat para martir Kristen mula-mula ini di luar jadi yang membuat para martir Kristen mula-mula ini luar biasa karena mereka sungguh-sungguh tahu mengenai benar tidaknya yang mereka percaya. Mereka benar-benar melihat Yesus hidup lagi setelah kematiannya. Nah, ini yang luar biasa. Kalau semua ini hanya kebohongan misalnya ya, mengapa begitu banyak orang yang tetap mempertahankan kesaksiannya dalam situasi dan kondisi penderitaan yang harus mereka tanggung. Dan mereka mengapa mereka harus terus berpegang pada dusta yang begitu merugikan dan bersedia menanggung penganiayaan, bahkan penjara, siksa dan kematian kalau hanya sebuah kebohongan, kan begitu. Nah, tidak diragukan jika para misalnya para pembajak pesawat, kalau kita melihat ya pada peristiwa 11 September 2001, mungkin saudara pernah lihat beritanya ya, itu percaya pada apa yang mereka katakan, yang dibuktikan dengan kerelaan mereka untuk mati demi kepercayaan mereka. Namun mereka sesungguhnya tidak tahu dan tidak bisa benar-benar tahu apakah semua itu benar atau tidak. Mereka beriman pada tradisi yang diwariskan kepada mereka secara turun-temurun. Sebaliknya, orang Kristen yang mula-mula yang menjadi martir adalah orang-orang dari generasi pertama ya, dari generasi pertama. Mereka melihat sendiri apa-apa yang mereka katakan, atau mereka memang sama sekali tidak melihatnya. Ini jadi gini, orang-orang awal kekristenan itu mereka betul-betul melihat, makanya dia tidak mau untuk berbohong, dia rela mati, rela disiksa, rela dipenjara. Nah, bagaimana kita menjelaskan perubahan yang begitu mendadak dan drastis? Jelas bukan karena keuntungan finansial. Para rasul mengorbankan segalanya termasuk hidup mereka demi memberitakan kebangkitan Kristus. Ya. Nah, sekarang bukti kedua mengenai kebangkitan Kristus. Bukti kedua ini berhubungan dengan pertobatan dari sekelompok orang yang skeptis. Yang paling menonjol adalah Paulus dan Yakobus. Nah, menurut pengakuannya sendiri, Paulus adalah seorang penganiaya gereja mula-mula yang kejam. Ya, setelah apa yang digambarkannya sebagai pertemuan dengan Kristus yang bangkit, Paulus mengalami perubahan yang mendadak dan drastis. Dari penganiaya yang kejam, yang suka membunuh orang Kristen, yang suka membunuh dan memenjarakan para pengikut Kristus, ya, itu berubah total. Ya, itu luar biasa.
Padahal Paulus ini termasuk penganiaya yang kejam, menjadi salah seorang buta lah istilahnya kayak gitu, buta untuk membunuh orang-orang percaya. Namun setelah bertobat menjadi salah seorang pembela gereja yang paling tangguh dan gigih. Nah, sama seperti orang-orang Kristen lainnya, Paulus mengalami penganiayaan, hidup prihatin, siksa penjara dan dieksekusi dengan cara dipenggal karena komitmennya yang tidak goyah terhadap kebangkitan Kristus. Juga Yakobus juga seorang yang skeptis. Walau tidak melakukan kekerasan seperti Paulus, pertemuannya dengan Kristus yang bangkit itu mengubahnya menjadi orang percaya yang standarnya sukar untuk ditiru siapapun. Ia bahkan menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Hingga hari ini kita masih memiliki apa yang secara umum diterima oleh para sarjana sebagai salah satu dari surat-suratnya kepada gereja mula-mula. Jadi sama seperti Paulus, Yakobus bersedia menderita dan mati demi kesaksiannya. Jadi satu fakta yang membuktikan kesungguhan imannya. Kisah para Rasul dan Antiques di Jus itu yang ditulis oleh Josephus itu menjelaskannya lebih rinci di situ. Nah, bukti ketiga dan keempat mengenai kebangkitan Kristus ini saya rangkum aja ya. Jadi bukti ketiga dan keempat itu berhubungan dengan kesaksian dari para musuh mengenai kubur kosong dan fakta mengenai kebangkitan Kristus yang berakar di Yerusalem. Jadi Yesus itu dihukum mati di depan umum ya, dan dikuburkan di Yerusalem. Tidak mungkin iman mengenai kebangkitannya itu dapat berakar di Yerusalem sementara tubuhnya masih tergeletak di dalam kubur. Nah, jenazahnya bisa saja digali kembali oleh Sanhedrin ya, diperlihatkan pada umum, dan dengan demikian pembuktian kepalsuan kebangkitannya. Sebaliknya, Sanhedrin menuduh para murid telah mencuri tubuh Yesus untuk menjelaskan hilangnya tubuh Yesus dari kubur yang kosong. Bagaimana kita dapat menjelaskan fakta mengenai kubur kosong? Nah, berikutnya adalah 3 penjelasan yang paling umum. Pertama, para murid mencuri tubuh Yesus. Kalau memang demikian, mereka akan tahu bahwa kebangkitan itu hanya merupakan cerita bohong. Ya. Seandainya para murid ini mencuri tubuh Yesus, kalau memang demikian, mereka akan tahu bahwa kebangkitan itu hanya merupakan cerita bohong. Nah, yang kalau seperti itu kan untuk apa sampai bela-belain mati-matian, sampai rela dianiaya, sampai rela dipenjara, ya. Karena itu mereka tidak mungkin bersedia menderita dan mati untuk itu. Jadi semua saksi mata saat itu akan tahu bahwa mereka sudah berdusta. Jika begitu banyak orang yang mungkin akan bersengkongkol. Nah, salah seorang dari mereka pasti akan mengaku, kalau bukan untuk mengakhiri penderitaannya, mungkin untuk mengakhiri penderitaan teman-teman dan keluarganya. Ya. Jadi kalau mereka hanya cerita bohong, nggak mungkin sampai mereka rela menderita, mereka rela disiksa dan lain sebagainya. Jadi cukup kesaksian satu orang untuk memastikan ini hanyalah kebohongan, dan itu tidak mungkin bohong. Ya. Karena itu mereka tidak mungkin ya bersedia menderita. Ya, saudaraku yang terkasih. Nah, berikutnya, pada masa pemerintahan Tiberius, itu Kristus, sumber dari panggilan itu, menderita hukuman yang amat keji dalam tangan salah seorang penguasa saat itu, yaitu Pontius Pilatus. Ya. Dan tahayul yang paling jahat yang untuk sementara terkendali kembali membawa bukan saja di Yudea ya, sumber kejahatan yang pertama, tapi juga di Roma, di mana berdatangan dan menjadi populer. Nah, seturut dengan itu, mula-mula mereka yang mengaku bersalah ditangkap, dan yang berdasarkan informasi dari mereka, khalayak ramai pun didakwa.
bukan karena membakar kota, namun karena kejahatan melawan kemanusiaan. Nah, sesudah mati pun mereka masih dihina dengan kejam. Mereka dipakaikan kulit binatang liar ya, dan kemudian dicabik-cabik oleh anjing hingga mati, atau dipaku, disalib, atau dibakar dengan api dan dijadikan penerangan pada malam ketika kegelapan tiba. Itu ada di Ananias ya itu. Nah, namun kalau kita melihat semua fakta-fakta ini, maka jika para murid tidak mencuri tubuh Kristus, bagaimana kita menjelaskan kubur kosong? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya mungkin ya. Dan ada yang mengatakan bahwa Kristus pura-pura mati dan belakangan melarikan diri dari kuburan. Itu cerita-cerita aneh, itu memang tuduhan-tuduhan aneh seperti itu. Nah, ini sama sekali tidak masuk akal. Menurut para saksi mata, Kristus saat itu dipukuli, disiksa, dicambuk dan ditikam. Dia menderita luka dalam yang begitu dahsyat, kehilangan darah dalam jumlah yang begitu besar, tidak bisa bernafas dan ditikam dengan tombak. Jadi tidak ada dasar ilmiah untuk percaya Yesus Kristus atau siapapun dapat lolos dari penderitaan seperti itu, atau pura-pura mati, berbaring dalam kubur selama 3 hari 3 malam tanpa mendapat perawatan medis misalnya, makanan atau air, kemudian bisa menyingkirkan batu sebesar itu yang menutupi kuburnya, terus lari tanpa meninggalkan bekas, tanpa meninggalkan jejak darah, terus meyakinkan ratusan saksi mata bahwa dia bangkit dari kematian dan sehat-sehat saja, dan kemudian menghilang tanpa bekas. Pemikiran semacam ini itu sangat tidak masuk akal. Ya. Jadi bukti kelima mengenai kebangkitan Kristus itu berhubungan dengan keanehan dari kesaksian para saksi mata. Dalam semua kisah utama itu mengenai kebangkitan, para perempuan disebut sebagai saksi yang pertama dan utama. Nah, hal ini menjadi fakta yang ganjil karena dalam budaya Roma dan Yahudi kuno, perempuan sangat dipandang remeh. Ya, perempuan sangat dipandang remeh. Jadi kesaksian mereka dianggap tidak penting dan boleh diabaikan. Nah, mengingat hal ini, sangat tidak mungkin bahwa pencipta cerita palsu dalam abad pertama Yahudi memilih perempuan sebagai saksi utama. Dari sekian banyak murid-murid pria yang mengaku bertemu dengan Yesus yang bangkit, kalau saja semua itu adalah kebohongan dan kisah kebangkitan adalah penipuan, mengapa justru saksi yang paling diremehkan dan tidak percaya yang dipilih? Nah, ini kalau kita baca di bukunya Dr. William Lane Craig itu menjelaskan, ketika Anda memahami peranan perempuan dalam masyarakat Yahudi di abad pertama, luar biasa sekali bahwa kisah mengenai kubur kosong menampilkan perempuan sebagai yang pertama-tama menemukan kubur kosong. Perempuan menempati tingkatan yang sangat rendah dalam strata sosial di abad pertama Palestina. Nah, ada pepatah kuno juga yang mengatakan begini, lebih baik kata-kata Taurat dibakar daripada diberikan kepada perempuan. Dan diberkatilah dia yang mendapatkan anak laki-laki, namun celakalah dia yang mendapatkan anak perempuan. Jadi kesaksian perempuan itu dianggap tidak ada gunanya, sehingga mereka tidak diizinkan untuk bertindak sebagai saksi dalam sistem pengadilan, yaitu sistem pengadilan Yahudi. Nah, dalam konteks ini sangatlah luar biasa jika para saksi mata utama itu dari kubur kosong adalah perempuan. Nah, semua kisah legenda pada zaman belakangan pasti akan menggambarkan murid-murid laki-laki yang menemukan kubur itu, misalnya Petrus atau Yohanes. Namun faktanya bahwa perempuan yang menjadi saksi mula-mula dari kubur kosong itu dapat dijelaskan dengan penuh kepastian bahwa kenyataannya, suka atau tidak suka, mereka lah yang menemukan kubur kosong. Ya. Hal ini memperlihatkan bahwa penulis Injil dengan setia
mencatat apa yang terjadi, sekalipun itu memalukan. Hal ini membuktikan sifat historis dari tradisi ini dan bukan sebagai legenda. Nah, itu saudara bisa baca di itu ya, Dr. William Lane Craig tadi ya, dikutip oleh Lee Strobel, The Case for Christ, Grand Rapids, Sondervan tahun 1998, itu halaman 293. Jadi kalau boleh saya ringkas saudaraku yang terkasih, bukti-bukti ini jadi kesungguhan yang nyata dari para saksi mata, mengenal para rasul, perubahan yang drastis dan tidak terduga, pertobatan dan kesungguhan dari para antagonis dan orang-orang skeptis yang kemudian malah mati syahid, fakta mengenal kubur kosong, itu kesaksian dari musuh kekristenan mengenai kubur kosong, fakta bahwa semua peristiwa ini terjadi di Yerusalem, di mana kepercayaan mengenai kebangkitan muncul dan berkembang, kesaksian dari perempuan terkait posisi sosial mereka dalam konteks sejarah. Semua ini secara kuat mendukung sifat sejarah dari kebangkitan. Jadi saya mendorong saudara-saudaraku yang terkasih, yang mendengar cerita ini atau yang mendengar penjelasan ini, untuk mempertimbangkan bukti-bukti ini. Dan bila perlu saudara bisa lebih banyak belajar lagi apa yang dikatakan dalam Alkitab maupun sejarah-sejarah yang tertulis. Jadi setelah merenungkannya, kami dengan penuh ketekatan mendukung pernyataan dari Sir Lionel, bukti dari kebangkitan Yesus Kristus begitu banyak dan kuat sehingga harus diterima tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi saudaraku yang terkasih, dengan kita mengerti dan mengenal bahkan mempercayai kebangkitan Yesus Kristus, itulah yang akan membangkitkan atau istilahnya yang akan membuat hidup kita itu menjadi orang percaya. Ya, inilah awal daripada kita itu memulai iman kita, keselamatan kita. Tanpa kebangkitan Kristus, iman kita sia-sia. Ya. Jadi Yesus Kristus satu-satunya kebangkitan. Dengan Yesus bangkit berarti kita juga ikut hidup. Ya. Karena hanya Yesuslah satu-satunya kebangkitan. Dan satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi saudaraku yang terkasih, saya rasa untuk jawaban kali ini saya cukupi sekian dulu. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya jelaskan menambah hikmat saudara, menambah wawasan saudara, khususnya yang belum menerima Tuhan dan juga yang sudah menerima Tuhan, bahwa kebangkitan Kristus adalah nyata, real, dan itu betul-betul terjadi. Ya, kuasa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa kuasa agama yang palsu tidak bisa merintangi Dia. Ingat, ya. Jadi sekali lagi saudaraku, saya terima kasih kalau sudah mau mendengarkan video saya dan mau melihat. Kiranya menjadi berkat, dan akan saya cukupi sampai sekian dulu untuk video kali ini. Namun tetap saya akan membalas lagi atau menjawab lagi yang pertanyaan yang belum terjawab. Dan bagi saudara yang ingin bertanya, silahkan bertanya lewat link di bawah ini, dan tetap mengandalkan Tuhan. Ya, tidak ada keselamatan kecuali datangnya dari Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.